Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Teman dan sahabat pionir dimanapun berada, ini kita sambung lagi part 2 ya. Kalau yang kemarin part 1, ini part 2. Ikutin terus perbincangan ini. Pengamatan saya lah dari grup-grup yang ada, terutama yang ada di Telegram, ini lebih condong apabila open mainnet ya, lebih kurang 75 sampai 80% para pionir itu menjual koinnya, menukarkan koinnya dengan fiat. Itu yang saya lihat. Jika ini terjadi, maka nanti koin Pi Network ini akan terjun bebas, nggak punya nilai, nggak punya harga, karena semua orang menjual. Makanya Nicholas ya tidak mengeluarkan semua jumlah koin yang kita tambang. Disuruhnya kita menyimpan, kemudian ditahannya pada tahap-tahap berikutnya baru dikasih. Inilah untuk menjaga nilai koin Pi yang dilakukan oleh core team. Ini yang saya lihat. Iya, Bah. Karena dari 100 miliar itu yang ditambang cuma 80 miliar, Bah. Yang 5 miliar itu untuk kolateral. Tentu dari 5 miliar itu nggak semata-mata langsung rilis gitu ya di bursa. Nggak. Tentu ada hitung-hitungannya berapa sih yang dirilis, kemudian dari koin pioner sendiri masih dikunci, Bah, di lock. Iya, betul. Itu yang di lock. Kemudian untuk sistem transaksinya nanti mungkin ada batasan atau enggak kan, kita belum tahu nih aturannya berikutnya, sehingga nilai itu enggak bisa digoyang-goyang misalnya, Bah. Iya. Itu kan core team punya strategi kan, nggak mungkin sih sebuah proyek itu nggak punya strategi. Pasti. Karena masing-masing koin atau masing-masing project itu punya strategi masing-masing, tergantung developernya. Iya. Punya ciamik masing-masing. Ada yang strateginya sukses, ada strateginya gagal. Ada yang memang tipu gitu, Pak. Tipu ya? Ya, nipu. Niatnya memang cuma sekedar nyari hype, nyari sebuah uang masuk, kemudian proyek nggak diseriuskan, akhirnya kurangnya trust terhadap komunitas, ya akhirnya nggak berkembang. Ada yang seperti itu, tapi tentu Pi beda, Bah. Karena Pi ini sebuah penemuan atau sebuah karya sebuah ekologi baru, koin baru, sistem utility baru, Web3 ya, Bah. Kemudian dengan cara baru, komunitinya akhirnya baru, dan sistem ekonomi yang baru, peradaban baru, termasuk mungkin orang kaya baru, Bah. Oh, iya. Artinya orang kaya baru itu dari sektor Pi ya. Iya. Ya, orang kaya baru kan banyak. Ada yang baru karena koruptor, ada yang kaya karena memang mungkin kejatuhan bintang dari langit. Menang lotre ada. Di sini tentu tidak semua, Bah. Iya. Mungkin pioner yang konsisten, mungkin ya, atau yang koinnya banyak, atau yang macam-macam nih, banyak nanti. Kalau ya, saya itu bilang, kemungkinan ya, Bah. Kalau saya bilang, Mas Haris, koin banyak belum tentu dia itu sukses. Kenapa? Yang pertama, yang saya lihat core team tidak mengeluarkan koin yang kita tambang secara sekaligus. Dia mengeluarkannya secara bertahap. Jadi kalau sekaligus, inilah yang membuat euforia terlalu tinggi, kemudian merusak pasaran di lapangan. Jadi ditahan sama core team koin-koin kita. Iya, karena tentu pasti punya strategi, Bah. Kan nggak mungkin koin langsung dibuka terus digelontorkan begitu aja. Makanya ada SDK itu kan ada aturannya nanti. Seperti apa SDK bergerak nanti, seperti apa ada pembatasan jumlah koin yang bisa digunakan per di atau per minggu atau per bulannya, atau makanya banyak opsi nanti. Mungkin juga ada stakingnya mungkin ya, atau mungkin memang di lock biasa, kemudian dengan jatuh tempo. Iya. Itu nanti ada strateginya, bahkan adalah banyak. Kalau umumnya koin kan macam-macam strategi. Ada yang dikunci berapa tahun, hanya di vesting, Bah, dirilis seminggu sekali atau sebulan sekali dengan jumlah yang mungkin terbatas. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan investor. Kemudian bagaimana penawaran yang terjadi, kemudian trust terhadap community para
penggiat kripto atau para investor atau adoption, sehingga terjadi global adoption. Bukan hanya orang yang mengenal kripto saja, tapi bisa instansi, bisa corporate, bisa government, bisa bahkan mungkin bisa pemerintahan atau kelompok usaha misalnya. Iya. Itu komunitas adopsinya, Mbak. Begitu, Mbak. Saya lebih yakin ya kalau macam pionir ini, core team, pasti memberikan yang terbaik bagi pionirnya. Karena mereka sudah berpikir berkali-kali, kemudian yang berpikir itu adalah orang-orang ahli yang mereka kumpulkan. Ini adalah program jangka panjang, bukan jangka pendek. Saya yakin. Iya, Mbak, jangka panjang, karena ini bukan proyek BIM salah BIM, tapi jangka panjang. Iya, menciptakan orang kaya itu kan tidak semudah membalik tangan, Mbak. Nah, ini ada strategi-strateginya. Tentu open minded juga pasti masih ada strategi, ada aturan, ya, karena masih ada kontrol dari core team untuk menciptakan sebuah kekuatan fundamental dari PAI sendiri. Itu pasti ada strateginya, Bah. Nggak mungkin nggak ada strateginya. Misalnya open minded belum tentu langsung pionir langsung bisa menukar semaunya tanpa batasan seperti apa, ibarat orang nggak punya pusar gitu, Bah. Ada strateginya. Kita juga belum ada bocoran seperti apa, karena sekarang lagi fokus untuk integrasi platform-platform yang ada di hackathon, Pak. Integrasi untuk SDK Wallet. Sudah berapa jumlah semua yang lulus itu? Ya, kalau lulusnya itu masih gambaran aja, hanya gambar, Pak. Tapi saat ini masih dalam tahap review semuanya. Oh, masih dalam penelitian lagi ya? Layak atau tidak nih. Tapi dari banyak sisi ya, Pak. Iya. Dari satu mungkin websitenya, banyak dari IT-nya juga di ini, Bah, diseleksi, Bah, IT-nya. Oh. Diseleksi. Jadi nggak mata-mata aplikasi ini ada, kemudian barang ada, tapi secara IT itu juga diseleksi, Bah. Iya. Personalnya itu masing-masing dites semuanya, Bah. Jadi penguasaannya. Jadi pada umumnya ya teman-teman pionir kita, kata kuncinya satu, sabar menunggu, ya tidak berspekulasi yang macam-macam. Karena yang tahu tuh nanti core team, berapa jumlah nilainya core team yang umumkan, itu kata kunci. Iya, Bah. Jadi enggak semata, pahitnya juga harus siap, harus dipikirkan. Iya. Jadi ada rem, ada iya. Jadi tidak hanya halu-halu yang disebarkan oleh beberapa kreator, kan kadang menyebarkan tanpa dasar, Bah. Betul. Bahaya sekali lah ya. Makanya kalau kita kan memberikan semangat, tapi kunci semangat itu penting. Iya. Makanya ya, itu saya yang harus agak hati-hati buat konten sekarang. Saya nggak mau memberikan sebuah harapan palsu kepada teman-teman pionir. Kenapa? Ya, karena kita udah saling menunggu. Nah, kita kepingin ya konten-konten yang kita berikan yang seperti sekarang ya, ini kan sangat berbobot ini. Ini luar biasa. Kalau diizinkan ditayangkan, saya tayangkan nanti ini. Silakan, Mbak. Baiklah teman sahabat PNet, oke, dimanapun berada. Jadi motivasi, informasi yang seperti ini sangat kita butuhkan dalam perkembangan PAI Network ke depan. Nanti kita lanjutkan part 3 berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.